Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Ya, khususnya untuk kawan pajak yang di wilayah kerja kita nih. Wilayah kerja kita ada di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, termasuk di Rupat Utara dan Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam usahanya lancar, rezekinya terus bertambah, dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa juga kita doakan semoga usahanya lancar. Nah, jumpa lagi bersama kami di Bengkalis Talk Show KPP Pertama Bengkalis. Sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat nih di tahun 2026 dan sangat dekat dengan pelaku usaha. Karena dulu kita bingung sebagai pelaku usaha, masih bisa pakai tarif UMKM nggak ya? Nah, sekarang kita akan bahas tentang fasilitas PPh 0,5%, hanya 0,5% untuk UMKM. Nah, pasti banyak kawan pajak yang punya kegiatan usaha yang tentunya bertanya-tanya, apakah saya masih bisa menggunakan tarif UMKM? Bagaimana aturan terbarunya? Atau apakah PT dan CV masih bisa memfasilitasi ini? Nah, semuanya kita akan bahas hari ini. Tentu saja saya akan mulai dengan sebuah pantun ya, khas Melayu. Kita di bumi Melayu. Mohon bantuannya teman-teman kawan pajak. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah Pak Somad. Artinya? Terima kasih kawan pajak yang sudah hadir. Semoga kegiatan ini penuh bermanfaat. Oke. Baik kawan pajak, hari ini kita disponsori oleh salah satu produk UMKM di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kota Mandauluri. Nah, jadi hari ini juga saya ditemani oleh Kak Muli. Ya, selamat sore Kak Muli. Sehat? Oke, alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah. Gimana Kak Muli? Hari ini kita bahas apa? Oke, sebelumnya aku sapa dulu ya Bang Oke, ya. baik. Kawan pajak, apa kabarnya? Semoga kawan pajak dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia sekali di sore hari ini ya Bang. Kita bisa jumpa kembali menemani aktivitas kawan pajak tentunya melalui IG Live Pajak Bengkalis. Kalau tadi Bang Resal sudah membuka dengan pantun Siap. gitu ya Bang. Saya juga mau bukanya dengan pantun. Boleh. Nah, minta tolong capnya ya Bang Siap. ya. Oke, pergi ke sungai membawa jala, Cakep. singgah sebentar membeli buah. Artinya, Salam hormat untuk kawan pajak semua. Semoga usahanya lancar dan tentunya membawa berkah, Bang. amin. Alhamdulillah ya Bang ya, kita bisa jumpa kembali dan semoga ya topik yang kita bawakan, obrolan di sore hari ini bisa memberikan manfaat pastinya ya Bang ya bagi kawan pajak Betul. semua. Betul Bu Muli. Jadi sebelum kita masuk ke materi nih, jadi kalau biasa nih kan Kak Mulia, kalau kita cerita tentang pajak nih, pasti sebagian pelaku usaha itu takut gitu, khawatir, takut pajaknya besar atau takut usahanya gagal karena pajak. Padahal pemerintah sendiri berikan kemudahan-kemudahan untuk UMKM. Nah, sebenarnya nih Kak Muli nih, bagaimana sejarahnya ada fasilitas PPh final UMKM? Oke Bang, jadi Bang seperti yang sudah kita ketahui ya Bang, bahwa pelaku UMKM ini adalah sebagai penopang dalam perekonomian negara kita Bang, sehingga pemerintah memberikan dukungan bagi pelaku UMKM, di mana memberikan fasilitas agar pelaku UMKM bisa dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi mulai nih sejak tahun 2013 Oh, Bang. sudah lama berarti ya Kak Mulia? Pemerintah memberikan dukungan ya awalnya dengan menerbitkan PP 46 Bang. Nah, di PP 46 ini pemerintah memberikan fasilitas kepada UMKM agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan hanya mengenakan tarif sebesar 1% di saat Oke, itu Bang. dulu Di berarti saat 1% itu nih, Kak Mulia. 2013 dengan PP 46. PP 46. Ya, kemudian pemerintah mengevaluasinya kembali Bang. PP 46 itu di tahun 2018 Bang. Digantikan PP 46 ini dengan PP 23 Bang. Oke. Nah, di PP 23 ini tarif yang 1% tadi dipangkas separuhnya Bang menjadi 0,5% dari peredaran bruto, omset brutonya Bang. Dan di situ juga ada ketentuan yang bisa menggunakannya, yaitu wajib pajak orang pribadi, kemudian ada PT, badan yang berbentuk PT itu bisa 3 tahun, kemudian ada badan berbentuk CV, bisa 4 tahun menggunakan tarif UMKM ini. Nah, berjalannya waktu Bang, di tahun 2022
pemerintah mengevaluasi kembali Bang ketentuan ini. Terbitlah PP 55. Di PP 55 ini untuk tarif tidak berubah 0,5%. Tetapi pemerintah memberikan batasan Bang. Jadi untuk UMKM yang omsetnya tidak melebihi dari 500 juta dalam setahun itu tidak dikenakan pajak Bang. Jadi tarifnya 0. Ya, selebihnya masih sama, tarifnya 0,5%. Dan sekarang nih Bang, di tahun 2026 karena cintanya pemerintah kepada UMKM, PP 55 ini dievaluasi kembali Bang dengan diterbitkannya PP 20 tahun 2026. Nah, di PP 20 ini Bang, tarifnya masih tetap 0,5% dari omset bruto Bang. Namun dievaluasi agar pemberian atau pemanfaatnya bisa digunakan agar tepat sasaran seperti itu Bang. Jadi ternyata sudah banyak perubahan ya Kak Mulia, dari mulai yang 1% terus jadi 0,5%, terus ada batasan 500 juta. Jadi kalau bagi kawan pajak yang penghasilannya masih di bawah 500 juta masih tidak kena pajak, bahasa seperti itu ya Kak Mulia. Nah, jadi bagaimana sih caranya Kak Muli untuk UMKM bisa mendapatkan fasilitas 0,5%? Jadi Bang, di PP 20 ini Bang, di sini ditentukan agar tepat sasaran, sehingga yang dapat menggunakan fasilitas PP 20 ini adalah tetap ya, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian ada wajib pajak perseorangan. Jadi PT perseorangan. Yang satu orang itu Bu ya? Iya, betul. Dan yang terakhir adalah koperasi Bang. Koperasi. Iya. Termasuk misalnya koperasi merah putih gitu Bu? Iya. Oke. Dan tarifnya tetap masih sama ya Bang ya, 0,5%. Nah, ada lagi ketentuannya Bang. Ketentuannya untuk orang pribadi maupun PT perseorangan ini Bang, dia tidak dikasih lagi batas waktu pemanfaatan penggunaan tarif ini. Namun kalau untuk koperasi dikasih batas waktu hanya bisa menggunakan selama 4 tahun. Oke. Jadi kalau dulu kan kita bingung nih Kak Muli. Jadi dulu ada yang mengatakan bahwa UMKM orang pribadi itu sampai dengan 7 tahun. Nah, dan itu berakhir kemarin di tahun 2025 dan 2026 ada yang berakhir. Nah, jadi sekarang sudah berlaku sepanjang tak terbatas sepanjang omsetnya masih 4,8 M dalam setahun ya Bang ya. Jadi tetap bisa menggunakan tarif UMKM. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Kak Muli nih, kalau batasan omset, nah seperti yang tadi tuh ada 500 juta. Nah, itu bagaimana Kak Muli? Batasannya masih sama Bang, batasannya jadi buat wajib pajak orang pribadi, PT perseorangan ya, terus kemudian ada koperasi. Ini untuk batas omsetnya dalam setahun masih sama, yaitu di 4,8 M omset brutonya ya Bang, bruto berarti ya. 1 tahun kotor berarti Kak Muli ya. Iya, dan untuk batasan tarifnya masih sama Bang. Sepanjang belum mencapai 500 juta tetap belum dikenakan pajak. Oke, berarti kalau orang pribadi ya, khusus orang pribadi ya. Misalnya saya orang pribadi gitu, saya punya PT perorangan, itu apakah penghasilannya digabung itu Kak Muli? Sampai dengan 4,8 miliar berarti? Iya, sampai dengan 4,8 M. Jadi ada di situ tetap kalau lebih dari 4,8 ya nggak bisa lagi pakai ini. Nggak bisa pakai, berarti bisa pakai UMKM itu selama penghasilan omsetnya di bawah 4,8. Dan jadi patokan kita tadi sampai dengan 500 juta itu masih nggak kena pajak. Itu termasuk untuk koperasi nggak Kak Muli? Kalau 500 juta ini hanya orang pribadi aja Bang. Dia batasan 500 jutanya. Oke, berarti kalau koperasi itu nggak ada batasan, tapi dengan tarif 0,5%. Oke. Nah, jadi penting sekali kawan pajak. Yang pertama harus kawan pajak catat adalah tarifnya tetap 0,5%, omsetnya sampai dengan 500 juta itu bebas pajak, dan batasan omsetnya tadi itu 4,8 miliar. Jadi, nah untuk yang saat ini PT nih Kak Muli, ada PT atau CV yang baru
yang dulu pakai UMKM 0,5%, apakah bisa digunakan 0,5% di tahun 2026 sesuai dengan PP 20 ini? Nah, jadi kalau sebelumnya kan di PP 55 tahun 2022 ya Bang, di situ ada batasan atau kriteria bagi wajib pajak yang bisa menggunakan tarif final 0,5% ini. Nah, untuk badan yang berbentuk PT itu kan 3 tahun. Iya. Nah, CV 4 tahun. Nah, kalau memang saat itu badan ini PT ataupun CV masih mendapatkan fasilitas itu. Jadi sebelum berlakunya PP 20 ini ya, masa transisi ya. Transisi dia sudah menggunakan sesuai dengan PP 55 itu masih bisa Bang sampai batas waktunya. Berarti misalkan nih saya nih Kak Muli, saya punya PT atau CV yang daftarnya tahun 2025 gitu. Berarti saya masih bisa pakai tarif 0,5% sampai dengan kalau PT 3 tahun 3 tahun, berarti 2025, iya. 2026, dan 2027. Ya, karena saat itu kan belum terbit nih PP 20-nya, masih masa transisi ya. Jadi masih bisa pakai yang PP 55 tadi, Bang. Nah, untuk wajib pajak baru ya, sejak berlakunya PP 20 ini ya, baik itu PT maupun CV, dia sudah tidak bisa menggunakan tarif UMKM. Tarifnya berapa itu Kak Muli kalau diganti? Kan yang beredar nih ya, beredar isu-isunya ini kan tarif umum itu 22%. Iya, dari ya kan? dari 0,5 sampai ke 22 itu kan besar itu Kak Muli. Dan digoreng ya Bang ya. Jadi aduh pajakan naik 22%. Sebenarnya tidak seperti itu Bang. Jadi memang tarif umumnya adalah 22% ya. Tetapi tetap ya bagi kaum pajak tidak perlu khawatir karena ada fasilitas Bang. Sepanjang omsetnya tidak melebihi dari 50 miliar dalam setahun, itu tarif yang 22% hanya separohnya aja Bang. Berarti jadi dikali hanya 50%. Dikali 50%, sebenarnya hanya 11% Bang. Dan itu pun bukan dari omset brutonya. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir kalau pajak yang dikenakan itu tinggi. Karena sebenarnya 11% itu adalah dari laba usahanya. Jadi setelah omset dikurangin biaya-biaya, di situ kan terdapat labanya ya. Nah, itulah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Jadi berbeda Kak Mulia, kalau misalnya yang 0,5 itu dikenakan atas omset kotor ya, kotor. Sedangkan untuk yang PT dan CV yang menggunakan tadi sampai dengan 50 miliar itu dengan laba bersihnya. Laba bersihnya, Bang. Jadi sama lah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya Kak Mulia. Nah, jadi kalau UMKM tadi itu langsung dari omset, sedangkan PT atau CV dikurangin biaya tadi, ada laba di situ yang jadi dasar pengenaannya. Nah, selanjutnya nih Kak Muli nih, kenapa sih pemerintah ini kira-kira merasa perlu untuk perlu mengatur supaya kan berubah-ubah nih aturannya, kenapa perlu agar fasilitas yang diberikan itu tepat sasaran? Baik Bang. Jadi latar belakang dari PP 20 ini ya Bang ya, terbit karena selain adanya evaluasi, kemudian ada masukan dari masyarakat gitu. Si PP 20 ini pun mau membuat ketentuan yang tepat sasaran. Kenapa dibilang tepat sasaran? Karena sebelumnya di PP 55 ya Bang, itu kan hanya ada batasan 4,8 M ya, bagi PT maupun CV dia bisa main di situ, bisa menggunakan tarif itu. Dan di saat itu ada mungkin ya beberapa yang memanfaatkan fasilitas ini, misalkan dia merasa Bang omsetnya sudah mendekati 4,8 M gitu ya. Nah, untuk bisa mengikuti ini tarif yang 0,5 dia dia buka lagi usaha baru dengan nama yang baru agar dia bisa menggunakan fasilitas ini 0,5% ini untuk badan PT dan CV tadi. Ketika dia merasa sudah mendekati 4,8 M omsetnya, dia buka lagi nih Bang PT yang baru
Padahal sih sebenarnya usahanya itu juga. Ya, jadi gitu. misalnya saya nih, Kak Muli nih, saya punya CV, Iya. gitu, punya omset, udah hampir 4,8 miliar, saya akan buat PT baru. Iya, agar bisa menggunakan fasilitas ini. Tapi kalau sekarang sekarang kan bisa dia lagi. udah nggak bisa ya, PT atau CP udah nggak boleh pakai kecuali yang PT perorangan. Iya. Dan satu lagi Bang, ada juga nih, karena misalkan si PT ini sebelumnya di PP 55 kan hanya 3 tahun atau CV 4 tahun. Begitu dia mendekati masa itu berakhir, balik lagi Bang, dia membuka lagi PT atau CV yang baru biar jadi bisa menggunakan dimanfaatkan terus-terusan iya, ya. Sehingga di PP 20 ini ya, karena itu tadi agar tepat sasaran, untuk kriteria badan, bentuk CV atau PT sudah tidak bisa lagi Bang menggunakan PP 20 ini. Gitu. Jadi kawan pajak perlu catat kalau untuk PT dan CV yang baru itu kita menggunakan tarif normal atau umum ya. Nah, jadi tujuannya bukan untuk mempersulit sebenarnya kawan pajak, tapi supaya lebih adil. Lebih tepat sasaran. Adil, iya. Nah, yang terakhir nih Bu, Kak Muli, mungkin ada teman-teman kita yang bertanya, apakah seluruh orang pribadi itu bisa menggunakan tarif 0,5? Jadi kan ini UMKM dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi orang pribadi yang menjalankan usaha ya, dengan omset tidak melebihi dari 4,8. Nah, orang pribadinya ini juga dibatasi Bang. Tidak bisa semuanya menggunakan tarif PPh final UMKM ini. Jadi untuk orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas Bang, itu tidak bisa, seperti dokter ya, agen asuransi, mungkin ada akuntan di situ, pengacara, artis. Nah, yang paling lagi ini adalah kayak influencer, terus ada content creator seperti itu Bang. Dia nggak boleh, walaupun dia orang pribadi ya, dia nggak bisa menggunakan fasilitas UMKM ini. Nah, untuk yang orang pribadi memiliki pekerjaan bebas itu dengan tarif umum Bang. Nah, kemudian tarif umum ini juga nggak serta-merta ya langsung dikasih tarif yang progresif itu. Jadi bagi kaum pajak yang memang mempunyai pekerjaan bebas itu bisa menggunakan norma penghasilan. Jadi nanti ada pemberitahuan menggunakan norma. Nah, penghasilannya itu dikalikan normanya dulu Bang. Nah, dikurangin PTKP baru kena tarif progresifnya. Jadi tidak serta-merta dari penghasilan yang dia terima langsung kena pajak, nggak juga. Berarti tergantung tidak normanya. Semuanya pertama ya Kak Mulia, nggak semuanya itu kena bisa memanfaatkan fasilitas UMKM. Nah, untuk kegiatan usaha aja. Yang tidak bisa tadi pekerjaan bebas. Misalnya nih Kak Mulia, saya dokter gitu, penghasilan saya kita anggap 100 juta. Apakah langsung dari 100 jutanya itu dikali tarif pasal 17? Enggak Bang, kan tadi saya bilang ya, untuk kaum pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas itu tidak langsung dari penghasilan yang diperoleh. Kaum pajak bisa mengajukan pemberitahuan penggunaan norma terlebih dahulu Bang. Nah, nanti di situ di pemberitahuan norma ada batasan juga ya Bang, norma-normanya itu untuk pekerjaan bebas ini berapa persen. Beda-beda setiap pekerjaan berarti. Ya. Misalnya kalau dokter kan 50%. Jadi penghasilan yang tadi 100 juta dikalikan normanya dulu 50%, ada 50 juta ya. Nah, 50 juta ini juga nggak langsung dikalikan tarif. Dikurangkan dulu dengan PTKP-nya Bang. Dikurangkan dulu dengan PTKP-nya baru ya terdapat penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang dikenakan tarif progresif itu Bang. Dari mulai 5% itu Kak Mulia. Nah, jadi ternyata kawan pajak banyak sekali fasilitas yang diberikan negara. Tinggal kita yang menyesuaikan mau pakai yang mana nih. Tapi sesuai ketentuan pastinya ya. Pastinya tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Jadi kalau tadi yang pekerjaan bebas silakan untuk mengajukan norma penghitungan itu paling lambat kapan itu Kak Muli kalau mengajukan itu? Biasanya sih setahun sebelumnya ya Bang, saat pelaporan SPT. Nah, pada saat pelaporan SPT itu di 31 Maret ya untuk orang pribadi paling lambat ya. Biasanya saat itu dia langsung sekalian mengajukan pemberitahuan penggunaan norma Bang. Berarti paling lambat 3 bulan masa pajak itu. Iya. Berarti jangan lupa kawan pajak bagi yang belum
belum mengajukan NPWP atau bagi kawan pajak nih Bu. Jadi Kak Muli, jadi banyak teman-teman kita ini yang masih kemarin ragu nih mau lapor SPT karena usahanya dia bingung pakai final UMKM atau pakai norma karena kan saat itu ada isu yang mengatakan bahwa sudah berakhir kan sekarang diperpanjang dan sudah pakai. Nah itu kawan pajak itu untuk kita persilahkan lapor atau bagaimana itu Kak Muli? Ya, jadi kalau memang ada kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan ya Bang, untuk tahun 2025 silahkan kawan pajak melaporkan SPT tahunannya. Apalagi kalau status NPWP kawan pajak aktif. Dan saat ini kan di Kortek juga sudah ada data kawan pajak yang dilakukan pemotongan juga nih. Mungkin dia karyawan ya. Kami memiliki data kawan pajak yang dilakukan pemotongan atau diterbitkan bukti potong ya oleh pemberi kerjanya. Dan mungkin atas data yang diterbitkan bukti potong ini kawan pajak lupa belum lapor SPT gitu kan. Ada yang seperti itu. Boleh silakan kawan pajak melaporkan SPT-nya untuk tahun 2025 ya. Kalau memang ada kendala atau kesulitan ya, boleh kawan pajak ke KPP terdekat atau mungkin ke KPP Bengkalis ya, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kita berapa ya Bang ya? Oke, nanti kita spill nanti kita spill di akhir dan karena saat ini kan memang kita sudah menggunakan Kortek ya. Jadi apapun yang diterbitkan, dokumen apapun yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau mungkin dari pihak-pihak yang memberikan penghasilan kepada kaum pajak itu ada semua dokumennya terdetek oleh data kami, oleh sistem kami. Jadi di situ akan terlihat ya, mungkin kaum pajak merasa saya nggak usah lapor gitu kan. Ada yang seperti itu atau mungkin karena rumit menurut kaum pajak untuk pelaporannya sehingga kaum pajak abai atau lupa untuk melaporkan SPT tahunan ya. Berarti kita ajak kawan pajak itu boleh silakan saja kaum pajak laporkan sekarang. Ya memang jatuhnya udah telat ya Bang ya. Cuman data itu kan tetap ada, data itu tetap ada dan di Kortek kawan pajak juga untuk bukti potongnya ada juga tuh di bukti potong saya. Nah kalau memang kawan pajak memiliki penghasilan dan statusnya memang aktif, itu kawan pajak masih wajib melaporkan SPT tahunannya Bang. Gitu. Karena sebagai penerima penghasilan ya, pastinya ya kan kawan pajak dipakai itu pada saat pembuatan bukti potong atau saat ini kan pemberi kerja selalu menanyakan NPWP-nya mana gitu. Jangan sampai kawan pajak jadi nggak aktif NPWP-nya gara-gara tidak melaporkan. Padahal NPWP ini kawan pajak butuhkan ya, karena kawan pajak masih memiliki penghasilan gitu Bang Resta. Berarti kawan pajak sekali lagi kami mengajak kawan pajak untuk bagi yang belum lapor nih. Baik orang pribadi, punya pekerjaan, atau yang punya kegiatan usaha untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Nah, untuk yang punya usaha silahkan dimanfaatkan fasilitas PP 20 0,5% dan batasan 500 juta tadi. Baik Kak Muli, kita sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, kita akan coba bahas pertanyaan di kolom chat. Jadi kawan pajak boleh gercepin di bawah ya. Sebentar lagi saya berakhir soalnya. Ting ting. Nah, pertanyaan pertama ini Kak Muli dari Ibu atau Bapak Hawkward 19. Apakah masih perlu suket Bu kalau WP pegawai negeri, usaha ternak kambing dan juga trading saham? Omset yang kena PP ini atas ternak kambing saja kah? Jadi Bapak siapa tadi Bang? Hawkward. Untuk Bapak yang bertanya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semisal nih, bukan semisal, saat ini Bapak sebagai PNS gitu ya? PNS? Sebagai PNS, tapi juga memiliki usaha. Usaha sebagai peternak kambing. Ternak kambing. Ya. Nanti yang perlu dicek adalah ini kejadiannya 2025 atau saat ini nih 2026 Bang? Karena kan dia ada ketentuan baru ya. Kalau di PP 55 ya Bang, ya Pak ya,
Oke. ya. Jadi kalau di PP 55 nih, kalau memang usahanya ada 2 gitu kan, dia kan nanti terima bukti potong nih yang Oke. dari PNS-nya. Dari PNS. Ya, itu nanti ada terbit bukti potong. Nah, untuk yang usaha ternak kambing ini ya direkap aja berapa penghasilannya dalam setahun per bulannya. Nah, yang untuk usaha ternak kambing ini dia dikenakan PPh final itu Bang, yang 0,5. Oke, berarti Ya. kalau dia berarti ada usaha dari Karena kan pekerjaan dia bukan pekerjaan bebas kan. dan kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini dari Oke. kegiatan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nanti direkap aja per bulannya berapa. Kalau yang dari kegiatan usaha dari ternak kambing ini dia dikenakan 0,5%. Oke. Masih sama ya, baik itu PP 55 maupun PP 20. Ketika lebih dari 500 juta. Ketika lebih dari 500 juta itu dikenakan omsetnya 0,5%. Oke, berarti Nah, kalau nanti misalnya itu ketahuan kan per bulan berapa. Sebaiknya sih untuk Bapak ya membayarnya tertib per bulan ya Pak. Jangan diakumulasiin setahun gitu Bang. Karena Oke. nanti itu ada batasan pembayarannya kan ya. Untuk PPh final kita ada batasan pembayaran di tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu Bang. Jadi saat nanti sudah lebih dari 500 juta berarti Kak Mulia. ya, tapi dengan ketentuan sudah lebih dari 500 Oke. juta. Jangan juga nanti dibayar di akhir tahun pas saat mau lapor Biar SPT. sekalian aja gitu. Tapi itu terlalu jadi beban ya Bang. Ketika dia mau bayar pada saat baru lapor SPT kan jadi terakumulasi. Di situ harus bisa dicicil per bulan gitu Oke. kan. Dia akan merasa berat jadinya Oke. untuk membayar pajaknya karena terakumulasi di akhir. Nah, kalau memang Bapak Pak siapa tadi? Hawkward. Iya, Pak Hawkward itu sudah ada catatan rinciannya per bulan, sebaiknya sih dibayar per bulan aja Bang. Oke. Karena memang ketentuannya dibayar tanggal 15 bulan berikutnya dan meringankan juga nanti di akhir pada saat pelaporan SPT-nya. Jadi pada saat lapor hanya tinggal laporin aja gitu. Oke. Tidak perlu bayar-bayar lagi. Baik untuk Kak Gitu. Hawkward. Ya, Kak Hawkward, jadi kalau jadi PNS, jadi silahkan ada bukti potong nanti tahunannya dalam 1 tahun, dan untuk kegiatan usahanya tadi ternak kambing kami doakan lancar ya. Nah, dan dikenakan tarif 0,5% ketika misalnya kakak ternak kambing di Idul Adha nih udah lebih dari 1 juta gitu kan, karena kambingnya banyak dipotong, nah baru kena pajak atas selisihnya. Oh, dan tadi ada tambahan Kak Muli, ada trading saham. Trading saham ini final Trading ya saham kan? itu final ya, Iya, biasanya jadi- sudah dipotong penghasilannya di bursa saham ya. Iya. Nah, untuk bukti potong ini biasanya akan terlihat di lampiran final ya, L2 ya. Iya, Bang di Isa. L2. Jadi apapun bukti potong yang diterbitkan oleh si pemberi penghasilan, kalau bukti potongnya dibuat di Kortek, melalui Kortek, dia akan ada juga Oke. datanya di Kortek masing-masing saat pelaporan SPT tahunannya. Di situ bukti potongnya sudah muncul tuh. Gitu. Oke, untuk trading saham berarti Final. final, jadi tidak ada masalah. Boleh dong infoin ke kita stock pick-nya ya. Biar kita ikut ya. To the moon. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Erika. Apakah PT perorangan kalau sudah pakai norma bisa menggunakan kembali tarif 0,5% Min? Mungkin ada orang pribadi atau PT perorangan karena kemarin PT dilema perorangan gitu kan, kan? atau orang pribadi gitu Kak Mul. Mungkin maksudnya orang pribadi. Di sini kan ada PT perseorangan ya. Mm-mm. Kalau untuk PT perseorangan dia tidak terhitung sebagai pekerjaan bebas. Dia termasuk badan usaha Bang. Jadi Oke. untuk badan usaha itu nggak ada norma. Ada Oke, juga tarif mungkin, umum. Nah, ya. mungkin sebelumnya nih kan Kak Muli, kita di 2012 tuh bingung. Oh, ada desas-desus kemarin itu kita diminta untuk karena sudah lewat 0,5%, kita disuruh untuk mengajukan norma. Jadi Nah. norma ini diajukan oleh kaum Orang pajak pribadi, orang berarti ya? pribadi Iya. yang memiliki kegiatan pekerjaan bebas. Nah, kalau PT persorangan itu sebenarnya udah badan hukum sebuah badan, Bang. Oke. Sebuah badan. Nah, karena dia badan, dia bukan kategori perorangan yang memiliki pekerjaan bebas. Jadi dia bukan menggunakan
norma penghitungan, tapi menggunakan mungkin tarif umum saat itu. Dan apabila memang dia sudah menggunakan tarif umum ya, semisal ternyata dia mau menggunakan PP20 ini gitu kan, itu bisa sih Bang, bisa berarti tidak menggugurkan berarti kan? Iya, karena memang ketentuannya di PP20 ini yang boleh menggunakan fasilitas PPh final 0,5 termasuk PT perseorangan. Oke, gitu. berarti masih. Nah, bagi kawan pajak yang sebelumnya mengajukan norma saat itu mungkin galau kan lapor SPT tahunannya pakai apa, yang pakai norma. Nah, silakan kedepannya untuk menggunakan fasilitas UMKM lagi, masih bisa. Oke, sudah sangat paham mungkin kawan pajak. Mungkin sebelum kita akhiri boleh closing statementnya dulu dari Kak Muli. Jadi untuk kaum pajak ya bisa menggunakan fasilitas PP20 ini ya tahun 2026. Kami sarankan yang pertama adalah kaum pajak cek terlebih dahulu ya, cek untuk statusnya, apakah bentuknya sebagai orang pribadi, ya kan, sebagai PT perseorangan atau badan usaha, PT atau CV. Yang pertama-tama dilihat itunya, statusnya dulu ya, status atau bentuk usahanya ya. Yang kedua adalah cek kembali omset yang diperoleh, apakah masih sampai dengan 4,8 M. Nah, kalau memang tidak lebih dari 4,8 M, boleh kawan pajak menggunakan PP20 untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian ada PT perseorangan dan koperasi gitu Bang. Kalau untuk badan usaha yang CV atau PT itu sudah tidak bisa menggunakan PP20 ini. Terus yang lebih penting ya Bang, untuk mengetahui si omset yang kita peroleh ya, usahakan kawan pajak membuat catatan dengan rapi berapa omsetnya. Jadi nggak bingung nih Bang, omset saya udah berapa sih? Nah, diusahakan untuk mencatat, karena untuk kawan pajak yang menggunakan fasilitas ini tidak perlu pembukuan Bang. Dia hanya catatan aja gitu, catatan omset brutonya berapa sih setiap bulannya gitu. Nah, ini usahakan dibuat rapi Bang, di akhir bulan tuh Januari berapa misalkan gitu. Nah, pentingnya kawan pajak mencatat peredaran usaha per bulan ini juga penting untuk membayar PPh final tiap bulannya, ya kan. Jadi kan udah tahu nih di akhir bulan berapa, udah aja kawan pajak bikin kode billing ya kan. Kalau untuk PPh final ini bisa dibuat billing secara mandiri di Kortek itu Bang. Beda dengan yang nyangkut di SPT, harus lapor SPT gitu dulu kan. Kalau untuk PPh final ini bisa kawan pajak membuat kode billing secara mandiri dengan kode pajaknya 41128, kode jenis setorannya 420 gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Muli atas waktu dan penjelasannya. Jadi kira-kira nih, Kak Muli ini mendukung siapa nih di Piala Dunia nih? Lagi musim sekarang nih. Aduh, aku nggak ngerti. Siapakah yang menang Piala Dunia? Piala Dunia tahun ini. MU. Oke, jadi sebelum kita akhiri kali ini, bagi kawan pajak yang ingin bertanya atau tadi kata mau di-spill Bang nomor. Iya, ini mau kita sampaikan nomornya di 0811 7682 219 bagi kawan pajak yang ada kendala atau kesulitan dalam pengisian konsultasi perpajakan atau bingung gitu, atau minta tolong dibuatan kode billing, Bang, buat kode billing Bang. Oke, siap, nanti silakan WA aja. Oke, nanti, atau kalau bingung silakan di DM ke Pajak Bengkalis. Oke, atau nanti kawan pajak bisa ke main-main nih ke Manci nih ya, di sini Mandau City. Oke, ada festival di sini ya. Jadi kawan pajak Oke, di 0811 7682 219. Oke, nanti kawan pajak yang butuh bantuan konsultasi perpajakan silahkan di chat aja atau main ke Mandau City gitu kan, ada festival Thailand food. Nah, jadi kawan pajak yang sekitaran Duri dan sekitarnya boleh bergabung ke kita ke Mandau City ya. Atau kawan pajak yang di pulau boleh ke KP2KP Duri dan KP2KP Selat Panjang. Oke. Terima kasih pada kawan pajak yang sudah bergabung. Kita akhir dengan sebuah pantun. Pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Oke, singgah sebentar membeli ketan. Artinya pajak tertib, usaha nyaman, UMKM maju, negeri berkesinambungan. Oke,
Saya Tirasal izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.